Godspeed to the city streets. We began. Belakangan ini, kita sering mendengar berita tentang kota Makassar yang hendak diubah menjadi seperti kota Shenzhen yang ada di Cina. Berita ini memang semakin menguat kala Presiden Joko Widodo memanggil PJ Gubernur Sulsel, Bapak Bahtiar, Wali Kota Makassar, Bapak Dani Pumanto, dan sejumlah pejabat lainnya ke Istana Negara. Isi pembicaraan mereka tidak lain adalah rencana pembangunan daerah Makassar dan sekitarnya menjadi kota pelabuhan layaknya di Shenzhen, Cina. Adapun daerah sekitar Makassar yang dimaksud adalah Maros, Sungguh Minasa, Takalar, dan Pangkep yang sering disingkat dengan nama Maminasatapa. Lantas, apakah proyek ini benar-benar akan dilaksanakan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Mengapa Makassar yang dipilih dan bukan kota-kota lain? Dan mengapa Shenzhen yang dijadikan sebagai rujukan pada kota Makassar ini? Kita akan bahas secara lengkap di video hari ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu ke channel ini, agar channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Sebelum kita menjawab pertanyaan tentang Shenzhen dan Makassar, kita harus pahami dulu tentang konsep kota futuristik. Perlu kita pahami bahwa kemajuan teknologi saat ini sudah sangat tidak terhentikan. Hal ini membuat banyak negara di dunia berlomba-lomba untuk membuat kota-kota dengan desain dan konsep yang modern. Jadi sebenarnya bukan cuma Indonesia saja yang sedang merancang kota futuristik, karena ternyata banyak negara lain di dunia juga sedang melakukan hal yang sama. Kalau di Indonesia kita tahu ada yang namanya IKN. IKN ini sering jadi perdebatan. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Padahal kalau dilihat-lihat, sebenarnya negara lain juga membangun kota masa depannya masing-masing. Jadi, suka tidak suka, IKN akan tetap rampung. Karena Indonesia punya tujuan untuk bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Dan untuk bisa bersaing, mereka butuh IKN. Adapun tujuan negara-negara ini menciptakan kota futuristik adalah untuk mengefisienkan kehidupan manusia, serta untuk menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan. Jadi ada unsur hemat energi atau ramah lingkungan pada tiap-tiap kota futuristik ini. Beberapa negara yang sedang merencanakan kota futuristik mereka antara lain Arab Saudi dengan kota mereka yang bernama The Mirror Line. Proyek ini sebenarnya terdiri dari dua buah gedung besar pencakar langit yang memiliki tinggi mencapai 487 meter. Dua bangunan ini akan dibuat paralel dengan panjang mencapai 120,7 km dengan balutan kaca. Rencananya, dengan adanya kota ini, maka masyarakat tidak akan membutuhkan mobil lagi karena telah difasilitasi dengan kendaraan umum berkecepatan tinggi. Pembangunan ini sudah berjalan dan rencananya akan selesai di 2030 nanti. Selain kota ini, Arab Saudi juga punya 9 kota futuristik lainnya yang saat ini sedang mereka bangun. Selain Arab Saudi, ada juga Chengdu Sky Palace, Cina, di mana mereka hendak mengubah sebuah desa yang terletak di sekitaran lembah-lembah menjadi kota futuristik, namun tetap tidak meninggalkan nuansa pedesaannya. Tidak hanya itu, masih ada banyak negara lain seperti Korea, India, Amerika, Kanada, Qatar, dan Jepang yang sedang merancang kota futuristiknya masing-masing. Sampai di sini kita bisa memahami bahwa kota futuristik adalah kota yang dibangun oleh banyak negara di dunia dan bukan hanya ada di Indonesia saja. Di beberapa video sebelumnya, kita sudah membahas bahwa Sulawesi adalah pulau penopang IKN di masa depan. Untuk itu, tentu Sulawesi harus mampu bersaing dengan kemegahan IKN ini. Maka salah satu bentuk realisasinya adalah dengan membangun Makassar dan sekitarnya. Tak dapat dipungkiri, Makassar adalah kota paling maju peradabannya di kawasan Indonesia bagian timur. Selain itu, lokasi Makassar yang terletak di tengah-tengah Indonesia semakin memperkuat bukti kalau Makassar adalah gerbang penghubung antara kawasan Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat.
Hal ini juga semakin terbukti dengan peresmian Newport Makassar, yang mana pelabuhan tersebut telah dinobatkan sebagai pelabuhan terbesar kedua di Indonesia. Kota Makassar dan sekitarnya nantinya akan menjadi penyuplai bahan-bahan pokok dan segala kebutuhan lainnya untuk ibu kota Nusantara di Kalimantan. Tentunya, hal ini akan menguntungkan, di mana kebutuhan pangan dan ternak untuk IKN akan diambil dari Makassar. Dengan jarak Makassar ke IKN yang tidak sejauh Makassar-Jakarta, maka ongkos kirim akan terpotong. Waktu yang digunakan tidak akan lama, dan tentu saja keuntungan lebih akan mendarat ke wilayah Makassar dan sekitarnya. Selain itu, kota Makassar juga dikenal sebagai daerah maritim yang hasil lautnya cukup melimpah. Dan ini jugalah yang menjadi alasan mengapa pemerintah mengambil Shenzhen sebagai referensi. Selain karena Shenzhen juga merupakan kota penghubung antara Hong Kong dengan Cina, juga karena Shenzhen adalah kota nelayan. Jadi secara Makassar dan Shenzhen ini memang memiliki kemiripan. Nah, ngomong-ngomong soal Shenzhen, mari kita bahas juga kota yang satu ini. Apa yang membuat Shenzhen begitu spesial? Dan mengapa Makassar ingin dibuat menjadi seperti kota ini? Oke, mari kita melangkah ke bab 3. Shenzhen sendiri adalah kota yang cukup maju di wilayah Cina. Pemerintah menjadikan Shenzhen rujukan tentu bukan tanpa alasan. Shenzhen dijadikan sebagai referensi dalam pembangunan kota Makassar karena Shenzhen adalah kota yang berhasil melakukan transformasi pembangunan yang signifikan. Shenzhen dulunya hanyalah sebuah kota nelayan kecil, kota yang tak banyak dikunjungi orang-orang, kota yang tak begitu dikenal namanya. Namun semua itu berubah semenjak Shenzhen dibangun menjadi kota pelabuhan. Shenzhen menjelma menjadi pusat wilayah keuangan global dan teknologi yang menjadikan namanya dikenal di seluruh dunia. Selain itu, posisi Shenzhen juga strategis, yang mana sama dengan Makassar, yang juga strategis posisinya, dan sama-sama merupakan kota pelabuhan. Alhasil, karena Makassar punya latar belakang yang sama dan juga potensi yang dinilai sama, maka pemerintah pun berniat menjadikan Makassar seperti Shenzhen itu sendiri. Kelebihan Shenzhen tidak sebatas itu saja. Shenzhen adalah pusat teknologi global, di mana banyak perusahaan besar macam Huawei dan Tencent yang berpusat di Shenzhen. Shenzhen juga menjadi wilayah ekonomi khusus pertama di Cina, di mana mereka menikmati kebijakan dan regulasi yang lebih fleksibel dibanding daerah lain di Cina. Shenzhen sekalipun terkesan kota metropolitan, namun ternyata memiliki kualitas udara yang baik, salah satu yang terbaik di dunia. Jadi mereka tidak hanya memajukan perekonomian dan teknologi saja, tetapi juga ramah lingkungan. Selain itu, Shenzhen juga jadi pusat keuangan dan bisnis, punya pelabuhan yang super sibuk dengan perdagangan globalnya, dan mempunyai banyak pariwisata di wilayahnya. Jadi saya rasa tidak heran kalau Shenzhen menjadi rujukan dari pembangunan kota Makassar itu sendiri. Pembangunan kota futuristik bukanlah proyek asal-asalan. Banyak negara di dunia sedang berlomba-lomba dengan proyek kota futuristik ini. Jika tak mau ketinggalan persaingan, maka Indonesia harus ikut membuat kota futuristiknya sendiri. Yang pertama adalah IKN. Selanjutnya mungkin adalah Makassar dan sekitarnya yang akan dibuat seperti Shenzhen di Cina. Shenzhen dan Makassar memang punya banyak kemiripan, mulai dari pelabuhannya, pusat teknologinya, hingga lokasi keduanya yang memang strategis. Makassar dibutuhkan sebagai penopang IKN, jadi jelas Makassar harus bisa mengimbangi kemajuan IKN itu sendiri. Kendati demikian, proyek ini tidak akan selesai dalam waktu singkat, masih lama dan masih panjang waktu yang dibutuhkan untuk merealisasikan hal ini. Apapun itu, mari berdoa yang terbaik untuk kemajuan negara kita tercinta, Indonesia. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Kalau kalian ada saran, komentar, atau koreksi, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video sampai habis. Dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Oh iya,
Selamat berpuasa.